Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sampai pada pembahasan akidah akhlak yang terakhir yang akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Adalah pembahasan akidah akhlak untuk kelas 12. Yang sebelumnya kita membahas dalam akidah ini tentang rukun iman yang 6. Dan iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6 yang terakhir. Sesuai dengan pembahasan kelas 12, kelas yang terakhir, karena kalian tidak lama lagi akan menginjak menjadi mahanya siswa. Dalam kesempatan ini kita bagi menjadi 3 buah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Pembahasan yang kedua adalah hubungan antara ikhtiar qada dan qadar. Pembahasan yang ketiga adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan suatu istilah yang saling berkaitan terhadap kehidupan manusia. Namun, qada dan qadar mempunyai pengertian yang berbeda. Qada dan qadar sering dikenal dengan ungkapan takdir. Takdir merupakan suatu yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Hukum dari takdir bersinggungan dengan sebab akibat yang saling mempengaruhi terhadap hasil takdir. Qada, pengertian qada secara bahasa adalah ketetapan, keputusan, dan pelaksanaan. Secara etimologi, qada berarti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali tentang sesuatu yang menyangkut makhluknya, meliputi baik buruk, manfaat malapetaka, sukses gagal, sehat sakit, dan bentuk-bentuk nasib lainnya. Sedangkan qadar secara bahasa adalah ukuran atau pertimbangan. Secara etimologi, qadar adalah perwujudan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ada sejak zaman azali itu. Perbedaan qada dan qadar terletak pada ketetapan Allah pada zaman azali. Dengan qada yaitu ketetapan kelak kita akan menjadi apa. Sedangkan qadar adalah realisasi Allah atas qada terhadap diri kita sesuai kehendaknya. Pada hakikatnya tidak ada sebuah peristiwa yang menimpa kita merupakan sebuah kebetulan. Kita semua berkumpul dalam satu majelis pengajian itu bukanlah suatu kebetulan. Kalian berada di pesantren ini selama 3 tahun ataupun ada yang 6 tahun bukanlah suatu kebetulan atau paksaan kedua orang tua. Ini termasuk kepada qada dan qadar Allah. Bersyukurlah karena kalian berada di lingkungan yang penuh berkah, penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk anak-anak yang masih di rumah, itu bukan suatu kebetulan kalian masih berkumpul dengan orang tua. Anak-anak yang sudah ke pesantren, alhamdulillah mereka dengan meringankan kakinya bisa melangkahkan datang ke pesantren. Itu juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Keterangan qada dan qadar dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat ke-22 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz dahulu, sebelum kami melaksanakannya. Demikianlah arti dari qada dan qadar. Arti iman kepada qada dan qadar di sini berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak zaman ajali telah memastikan semua ketentuan-ketentuan mengenai apa saja yang diwujudkan untuk makhluknya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Pembahasan yang kedua adalah hubungan antara ikhtiar, qada, dan qadar. Hubungan antara ikhtiar, qada, dan qadar. Di sini Allah mewajibkan kepada seluruh umat manusia agar mereka mau berusaha dan bekerja, agar mereka sukses dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita wajib untuk berusaha, hasilnya kita serahkan lagi kepada Allah. Kita berusaha dalam masa pandemi ini, kita berusaha untuk menghindari jangan sampai terkena corona. Caranya bagaimana? Dengan menerapkan kesehatan pada diri kita, sesuai aturan. Setelah kita berusaha, wallahu alam, Allah yang menentukan. Manusia mempunyai kewajiban berusaha. Nah, kita hanya wajib berusahanya saja, lahir dan batin. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak menentukan. Allah Maha berhak untuk menentukan segala sesuatu. Dengan demikian, iman kepada qada dan qadar mendorong orang lebih tekun berusaha dan tidak ada alasan untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan. Janganlah kita hanya berpangku tangan dengan menerima takdir saja. Saya sudah begini takdirnya, nggak apa-apalah. Atau di saat pandemi ini, kalian dengan kenyamanannya berada di rumah untuk belajar karena takut akan corona, wallahu alam. Merasa berat hati untuk melangkahkan kaki ke pesantren, karena takut juga, banyak sekali ketakutan yang terjadi. Padahal ikhtiarnya, usaha kita berusaha untuk menentukan masa depan dari sekarang. Mau dikemanakan masa depan kita? Apakah kita hanya berpangku tangan saja, bermalas-malasan, atau kita berusaha meraih ridho Allah Subhanahu wa taala? Itu tergantung dari diri kita semua. Takdir adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketentuan itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di sini ada contoh seorang murid yang tidak mau belajar. Padahal ia kurang pandai, maka tidak akan lulus dalam ujiannya secara garis besar. Sebab mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian itu. Sebaliknya, murid yang belajar dengan tekun dan rajin, ia akan memperoleh sukses dalam menempuh ujian. Misalnya, si A sering berbuat tidak sopan terhadap teman-teman, maka dia tidak disenangi oleh teman-temannya. Sedangkan si B senang membantu teman-temannya, maka ia memperoleh teman banyak dan disenangi. Contoh-contoh ini membuktikan bahwa manusia itu mempunyai akibat terhadap dirinya. Orang yang tidak mau belajar, dia akan mendapatkan nilai yang pas-pasan. Orang yang tidak jujur, saat menjadi pelajar, dia hanya bisanya mencontek. Alhamdulillah di Al-Masum orang yang mencontek kena poin dikeluarkan. Kalaupun masih ada yang tidak ketahuan mencontek, Allah Maha lebih tahu. Akan ada sebab akibatnya kelak. Mungkin dia bisa lulus dengan hasil yang membanggakan.
Di hadapan orang-orang dia bisa muncul dengan nilai yang bagus, tapi di mata Allah dia tetap tidak akan menjadi orang yang berkah. Itu intinya. Jadi kita